Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampai pada pertemuan selanjutnya, pembahasan selanjutnya pada mata kuliah Teori dan Perilaku Organisasi. Saya akan menjelaskan mengenai teori-teori organisasi dalam praktek manajemen organisasi. Pertama, sebagaimana yang saya jelaskan pada pekan lalu bahwa sebuah teori lahir dari gejala-gejala organisasi. Dan gejala-gejala organisasi ini berkaitan dengan unsur apa saja yang ada dalam sebuah organisasi. Maka setidaknya ada 5 unsur utama yang penting kita pahami bagaimana sebuah organisasi itu memiliki sebuah sistem. 5 unsur utama ini, pertama, bahwa dalam organisasi itu ada orang yang bekerja dalam organisasi atau SDM-nya. SDM ini adalah mereka yang memiliki kerangka pikiran, mereka yang menciptakan kebudayaan, yang pada akhirnya kebudayaan dan kerangka pikir ini akan melahirkan sebuah sistem organisasi. Maka yang kedua, unsur yang penting dalam sebuah organisasi yang kedua adalah penetapan tugas oleh organisasi atau yang disebut dengan sistem keorganisasian. Sistem seperti apa yang terbangun sangat dicerminkan melalui penetapan tugas dalam organisasi itu. Kemudian yang ketiga, ada teknologi untuk memperlancar tugas atau perangkat-perangkat organisasi, baik yang sifatnya fisik maupun perangkat yang sifatnya sistemik. Perangkat fisik seperti apa? Ya misalkan dimulai dari sekretariat, kemudian item-item, equipment, perlengkapan-perlengkapan fisik yang dibutuhkan untuk memperlancar tugas, ataupun misalkan dalam bentuk software-software keorganisasian. Kemudian yang keempat, organisasi memiliki struktur yang menampung jenis pekerjaan, termasuk hubungan antar karyawannya. Dalam konteks ini, nanti bagaimana korelasi antara SDM dengan sistem melahirkan apa yang disebut dengan struktur keorganisasian. Atau inilah yang disebut juga sebagai bagian daripada sistem itu sendiri. Dan yang terakhir, lingkungan tempat organisasi itu berada. Inilah yang disebut dengan manajemen lingkungan sebagai bagian yang cukup penting, bahkan sangat penting dalam proses koordinasi. 5 unsur ini nantinya akan melahirkan fenomena-fenomena atau gejala-gejala keorganisasian. Setidaknya kita bisa mengukur gejala-gejala ini dari dua sudut pandang. Ada fenomena yang sifatnya retrospektif, fenomena yang terjadi masa lalu dan bisa meramalkan masa depan. Ada fenomena yang sifatnya prospektif, fenomena yang terjadi masa sekarang dan kemudian juga berpengaruh. Fenomena-fenomena ini dalam konteks keorganisasian akan melahirkan kerangka pengetahuan. Kerangka pengetahuan inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya teori organisasi. Maka yang disebut dengan teori organisasi, kalau kita mengukur dari sejarahnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Apa saja? Pertama, teori organisasi itu dipengaruhi oleh perkembangan ilmu administrasi, manajemen ilmiah, dan ilmu sosial. Kita ketahui bahwa yang namanya organisasi itu kumpulan orang-orang yang memiliki perasaan, pengalaman, gitu ya, dan kemudian tindakan yang kemudian menjadi sebuah aktivitas kolektif. Maka perkembangan ilmu yang sifatnya administrasi, manajemen ilmiah ini turut mempengaruhi lahirnya teori-teori organisasi. Yang kedua, teori organisasi juga dipengaruhi oleh revolusi industri yang terjadi di Eropa. Kenapa? Karena pada faktanya revolusi industri ini berimplikasi terhadap adanya perubahan struktur dan sistem masyarakat. Yang tadinya masyarakat itu sifatnya konvensional menjadi masyarakat industri. Maka perubahan dari yang sifatnya agraris ke industri, dari tradisional ke modern, ini mempengaruhi juga perkembangan dan kemunculan teori-teori organisasi yang baru dan relevan untuk menjawab kondisi masyarakat pada saat itu. Yang ketiga, peristiwa Perang Dunia Kedua mengakibatkan munculnya
adanya organisasi besar dan teknologi organisasi yang sifatnya semakin kompleks. Kenapa? Karena pada saat terjadi Perang Dunia Kedua itu, ya otomatis merubah secara sistemik, secara fundamental berbagai kondisi yang terjadi di negara-negara, bahkan berimplikasi terhadap kondisi masyarakatnya. Maka pada akhirnya pasca peristiwa Perang Dunia ini yang melahirkan organisasi-organisasi baru yang lebih besar, yang imperialis, tidak hanya melibatkan satu negara, bahkan ada gerakan-gerakan persekutuan antar negara-negara. Pada titik ini juga muncullah teknologi-teknologi organisasi yang semakin kompleks dan canggih. Itulah 3 hal yang mempengaruhi kemunculan teori-teori organisasi. Maka kalau kita petakan, setidaknya ada 3 teori organisasi utama. Ada teori organisasi yang klasik, ada teori organisasi neoklasik, dan ada teori organisasi modern. Kalau organisasi yang sifatnya klasik, organisasi yang sifatnya klasik memandang bahwa organisasi sebagai sesuatu yang sudah berjalan sejak lama, tradisional, dan cukup mapan. Bahkan berdasarkan historisnya, teori organisasi klasik ini sudah berlangsung sejak 2000 tahun sebelum Masehi di era Yunani. Di mana pada saat itu terdapat 2 organisasi besar yang disebut negara dan gereja. Negara membawahi kontrol terhadap masyarakat sebagai seorang warga sipil, sementara gereja kontrol dalam konteks doktrin-doktrin keagamaan jemaah. 2 organisasi ini dianggap sebagai representasi organisasi besar pada masa itu. Makanya dianggap sebagai organisasi yang mapan kalau klasik itu, gitu. Nah, teori organisasi klasik berasumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomi maupun dalam pencapaian efisiensinya. Maka teori organisasi klasik ini memandang bahwa rasionalitas, efisiensi, dan ekonomi adalah tujuan organisasi yang paling utama yang harus dicapai. Itu teori organisasi klasik. Banyak sekali perintisnya teori organisasi klasik ini, misalkan Max Weber, dianggap sebagai the father of organization theory. Ada Tyler sebagai penggagas teori manajemen ilmiah, dan Fayol sebagai penggagas teori ilmu administrasi. Jadi 3 ini dianggap sebagai penggagas utama teori-teori organisasi klasik. Yang kedua, teori organisasi neoklasik. Kalau teori organisasi neoklasik dianggap sebagai reaksi atas obsesi klasik yang berorientasi pada rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomi. Jadi respon terhadap tujuan utama teori organisasi klasik. Hal ini konon kabarnya dikembangkan sejak 1900-an, dasawarsa ini gitu ya. Di mana di situ mulai ada pemetaan terhadap produktivitas dan kondisi-kondisi kerja. Teori organisasi neoklasik disebut sebagai teori dengan pendekatan behavioral approach atau human relation approach. Jadi pendekatan tindakan, perilaku, atau pendekatan human relation, hubungan antar manusia begitu. Nah, perilaku kelompok dalam teori neoklasik itu dianggap mempengaruhi produktivitas. Makanya nanti dalam teori organisasi neoklasik ini kita akan menilai ada faktor yang mempengaruhi secara mikro, ada faktor yang mempengaruhi secara makro. Kalau mikro, pada diri individu itu sendiri, ada motivasi dan kepemimpinan. Kalau makro, berbicaranya analisis sistem sosial dan keanggotaan kelompok. Dua aspek ini, dua unit ini, dianggap memberikan pengaruh implikasi terhadap produktivitas. Makanya dalam teori neoklasik memandang bahwa perilaku kelompok gitu dianggap mempengaruhi nilai ataupun tingkat produktivitas dalam sebuah organisasi. Begitu ya. Nah, ini perkembangan teori neoklasik dari mulai pendekatan perilaku, ada eksperimen Hawthorne, ada gagasan Follett, kemudian teori motivasi dan sanksi, ada teori XY gitu, sampai dengan hierarchy of human need, Abraham Maslow, dari mulai kebutuhan biologis, fisiologis, sampai self-esteem. Yang terakhir, teori modern. Teori modern dipengaruhi oleh pesatnya teknologi dan arus globalisasi.
Perkembangan teknologi informasi dianggap memberikan pengaruh yang sifatnya kompleks terhadap organisasi. Sehingga nanti efisiensi dan efektivitas diatur juga dalam konteks bagaimana organisasi ini menggunakan perangkat-perangkat teknologis untuk mencapai tujuannya. Dalam teori organisasi modern ada dua sudut pandang organisasi. Pertama, organisasi sebagai kesatuan unit-unit yang memiliki tujuan, dan kedua, organisasi sebagian dari hubungan antar elemen organisasi. Dalam teori modern ada dua teori utama. Ada teori sistem dan ada teori kontingensi. Teori sistem berbicara bagaimana sistem ini hidup dan padanya melahirkan subsistem-subsistem. Sementara dalam teori kontingensi berbicara konsep mengenai sistem yang terbuka, siapapun boleh gitu ya melakukan proses keterbukaan di sana. Kemudian ada adaptability skill, kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan. Dalam teori kontingensi misalkan kalau sekarang open bidding ya, lelang jabatan yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah yaitu bagian dari contoh teori kontingensi. Kalau teori sistem yang seperti apa? Ya banyak lah teori sistem yang sifatnya sudah mapan dan lain sebagainya. Intinya, teori modern menjawab bagaimana sebuah organisasi memiliki daya tarik sekaligus dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi komunikasi dan rekan-rekan sekalian, itulah teori-teori organisasi yang utama dalam konteks perkuliahan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.